Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal menggali satu bab yang, menarik banget sih. Bab 9 ya, dari buku Kiran Faragam. Betul. Bab 9, Cultivating Purposeful Inquiry, dari How to Find Problems Like a Genius. Misi kita kali ini tuh untuk benar-benar paham gimana sih cara mengajukan pertanyaan yang punya tujuan. Dan gimana itu bisa mengubah cara kita lihat masalah ya. Tepat. Jadi bukan lagi ngelihat masalah sebagai rintangan, tapi justru sebagai peluang untuk tumbuh. Nah, kita kan semua tahu ya pentingnya menetapkan tujuan. Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam, yang sering banget kita lewatkan. Mengapa saya menginginkan ini? Itu dia. Dan buku ini bilang, jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci buat mikir kayak jenius. Titik awalnya, dia pakai konsep yang mungkin udah familiar buat kita, lingkaran emas dari Simon Sinek. Bener, Sinek itu kan fondasi yang bagus banget ya. Tapi yang bikin bab ini menarik itu, dia ngambil konsep mengapa dari Sinek, yang biasanya dipakai buat bisnis atau kepemimpinan, terus dia tarik ke level yang sangat personal. Jadi bukan mengapa perusahaan Anda? Bukan. Tapi mengapa Anda? Bab ini bilang, banyak dari kita tuh ya menjalani hidup tanpa pernah beneran jawab pertanyaan itu. Dan lebih jauh lagi, dia bedah mengapa kita itu datangnya dari mana sih? Apakah itu beneran punya kita atau... Atau jangan-jangan cuma pinjaman dari ekspektasi orang lain? Nah, di situ bedanya. Ini bagian yang jujur bikin saya berhenti sejenak pas baca. Ada satu statistik di bab ini yang, cukup mengejutkan. Yang 90% itu ya? Iya. Penulisnya bilang, lebih dari 90% populasi menjalankan hidup mereka berdasarkan tujuan yang didorong dari luar. 90%, itu kan angka yang gede banget loh. Besar sekali. Rasanya kayak nggak mungkin, tapi pas saya renungin, benar juga ya, tujuan yang didorong eksternal, ini dari keluarga, tekanan sosial, apa yang lagi tren, itu kan nyata banget di sekitar kita. Coba deh Anda pikirin, berapa banyak keputusan besar dalam hidup, kayak milih jurusan, kerjaan pertama. Bahkan milih pasangan. Nah, itu dia. Berapa banyak yang dipengaruhi sama bisikan, nanti kata orang apa? Dan menurut buku ini, tujuan eksternal ini punya ciri khas. Sifatnya itu reaktif. Kayak nunggu instruksi, dan pengennya kepuasan instan. Mentalitas kalau maka, gitu ya? Betul. Kalau saya dapat promosi, maka saya bahagia. Pengejaran yang nggak ada habisnya. Nah, di sisi lain, ada tujuan yang intrinsik, dari dalam. Ini mengapa yang akarnya itu dari rasa penasaran, dari hasrat, dari nilai-nilai pribadi Anda. Nggak butuh bonus atau pujian buat ngerjainnya. Sama sekali. Dorongannya dari dalam. Anda ngerjain itu karena prosesnya sendiri udah bikin Anda semangat. Dan disinilah, kata penulisnya, sumber keunggulan sejati itu ada. Contoh soal influencer media sosial di buku ini menarik sih. Awalnya mungkin aneh ya nyebut mereka jenius, tapi kalau dilihat dari sudut pandang ini, jadi masuk akal. Masuk akal banget. Influencer yang paling bagus kan nggak nunggu arahan dari agensi. Mereka mulai dari minat yang dalam banget. Apapun itu, berkebun, gaming, fisika, dan mereka dalemin itu karena emang beneran suka. Tepat. Pengaruh dan uang itu datang belakangan. Itu efek samping, bukan tujuan utama. Keaslian itu yang bikin audiens tertarik. Tapi ya itu, nemuin tujuan intrinsik ini lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Iya kan? Soalnya dulunya kita kan ngedukung banget tujuan ekstrinsik. Nilai bagus, gelar, jabatan. Betul. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita keluar dari semua berisik dari luar itu dan mulai dengerin suara dari dalam? Nah, saya juga sempat skeptis pas baca bagian ini. Nasihat temukan tujuanmu itu kan kadang kedengeran klise ya, dan susah banget diterapin. Untungnya, penulisnya nggak berhenti di situ. Dia ngasih alat yang konkret. Semacam kerangka kerja buat refleksi diri yang dia sebut 6 lingkaran emas. Kerangka kerja ini cerdas banget penyusunannya. Jadi, dia bagi jadi 2 kelompok. 3 lingkaran pertama itu bisa dibilang fondasi atau fase bertahan hidup. Oke, mulai dari yang paling dasar. Hiburan dan relaksasi, kebutuhan kita buat istirahat, terus belajar, fase kita nyerap ilmu, dan yang ketiga, menghasilkan uang. Nah, di sini nih banyak dari kita ngabisin sebagian besar waktu. Benar. Dan 3 lingkaran berikutnya ini fase berkembangnya ya. Ada pertumbuhan yang bukan cuma soal naik jabatan, tapi pengembangan diri, terus kehidupan,
Ini soal pengalaman, hubungan, kontribusi. Dan yang terakhir, puncaknya, warisan. Apa yang mau kita tinggalin di dunia ini? Dampak abadi kita. Urutannya kayak perjalanan hidup ya, dari bayi sampai tua. Persis. Tapi, penulisnya ngasih peringatan keras di sini. Bahayanya itu, banyak dari kita yang terjebak. Terjebak di mana tuh? Mungkin terjebak di lingkaran hiburan, atau yang paling umum ya, kejebak di siklus bolak-balik antara menghasilkan uang dan pertumbuhan aja. Ngejar promosi berikutnya, gaji lebih tinggi, hitam gitu, nyedot semua energi kita. Gimana dong caranya buku ini nyaranin kita buat lompat dari situ ke kehidupan atau warisan? Tuntutan finansial kan nyata banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan ini wawasan paling penting dari buku ini. Penulis berpendapat, ini bukan soal lompatan drastis. Bukan berarti harus langsung resign besok gitu ya? Bukan sama sekali, tapi lebih ke soal infusi. Gimana caranya Anda bisa menyuntikkan sedikit elemen belajar atau warisan ke dalam pekerjaan Anda yang sekarang? Gimana caranya ngelihat kerjaan bukan cuma buat cari uang, tapi juga sebagai platform buat kontribusi? Jadi perubahan pola pikir ya, bukan ninggalin satu lingkaran, tapi memperkaya lingkaran yang lagi kita jalanin. Tepat sekali. Penulisnya kan cerita pengalaman pribadinya ya, yang pas banget ngegambarin ini. Waktu kerja di luar negeri, dia punya banyak uang, banyak waktu luang. Harusnya senang kan? Secara logika iya. Dia pakai waktunya buat ambil macam-macam sertifikasi, mikirnya itu pertumbuhan. Tapi dia tetap ngerasa hampa. Momen itu yang bikin dia nanya, kenapa gue terus-terusan di siklus ningkatin skill buat pertumbuhan orang lain ini? Dan pertanyaan itu yang mengubah segalanya. Itu yang mendorong dia buat bikin proyek kayak upskillshare.com dan akhirnya nulis buku ini. Dia sadar masalahnya bukan kurang skill, tapi kurangnya masalah yang bermakna buat dipecahin. Masalah yang nyambung ke lingkaran kehidupan dan warisannya. Persis. Ini contoh sempurna gimana inquiry yang bertujuan nanya mengapa, terus-menerus bisa mengubah arah hidup seseorang. Oke, jadi kita udah punya kerangka buat nemuin mengapa. Sekarang, kita sambungin lagi ke ide utamanya. Gimana sih kejelasan tujuan ini bantu kita nemuin masalah kayak seorang jenius? Cerita Komal Panda di buku ini? Wah, luar biasa sih. Luar biasa. Tujuannya sangat personal dan berakar dari empati. Iya kan? Jadi si Komal Panda ini, dia kan mahasiswi desain ya, baru 22 tahun. Dan dia ngelihat perjuangan ayahnya setiap hari sebagai penderita diabetes. Dia lihat ayahnya pakai cara seadanya, kayak kotak es atau botol dingin dibungkus handuk cuma buat jaga insulin tetap dingin. Sesuatu yang mungkin dianggap sepele sama banyak orang. Betul, banyak orang mungkin lihat itu dan mikir, ya emang gitu. Tapi karena tujuan Komal jelas banget, aku mau bikin hidup ayahku dan penderita diabetes lain lebih mudah, dia ngelihat itu bukan sebagai ketidaknyamanan, tapi sebagai masalah desain yang serius. Dan dia nggak coba nemuin obat baru buat diabetes kan? Bukan itu. Dia nggak coba mecahin masalah yang mustahil. Dia fokus sama masalah yang ada di depan matanya, transportasi insulin. Dari situlah dia ciptain NovoCarry, tas pendingin insulin portable yang inovatif. Dan akhirnya menang James Dyson Award. Ini nunjukin kalau masalah jenius tuh nggak harus soal fisika partikel atau apa gitu ya. Sama sekali. Dan ada satu kutipan dari Komal di buku ini yang menurut saya, wah kena banget. Dia bilang, tujuan desain bukanlah untuk menemukan solusi. Dalam hal ini, insulin adalah solusi yang sudah tersedia. Jadi, tujuannya adalah untuk memunculkan ide cara menggunakan solusi yang ada dengan baik. Wow. Genius kan? Kejeniusannya itu ada di kemampuannya merumuskan masalah yang tepat. Bukan gimana menyembuhkan diabetes, tapi gimana ningkatin kualitas hidup pengguna insulin. Tujuannya yang jelas. Itu jadi kayak filter. Bikin dia bisa ngelihat masalah yang diabaikan jutaan orang lain. Ini jadi bikin saya mikir soal jenius klasik kayak Einstein atau Marie Curie. Apa mereka juga didorong tujuan yang sama dalamnya? Buku ini berpendapat begitu. Pertanyaan Einstein yang legendaris, gimana kalau saya bisa menunggangi seberkas cahaya? Itu kan nggak muncul gitu aja. Ada mengapanya di belakang itu? Ada. Mengapanya adalah hasrat buat memahami aturan dasar alam semesta. Sama kayak Marie Curie. Tujuannya bukan cuma penemuan ilmiah. Mengapanya itu memanfaatkan ilmu buat kebaikan manusia. Itu yang bikin dia nggak cuma neliti radioaktivitas, tapi juga bikin unit sinar eksportable buat di medan perang. Atau Steve Jobs yang mengapanya itu bikin teknologi jadi indah dan memperkaya pengalaman manusia? Tepat.
Tujuan yang lebih tinggi itu yang membingkai pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, ini nyambung ke pembahasan soal definisi jenius itu sendiri. Buku ini ngasih dua sudut pandang. Yang pertama tuh yang biasa kita bayangin kan, kayak Nikola Tesla atau Isaac Newton, fokus banget, obsesif, bahkan mungkin agak aneh. Asosial gitu ya? Iya, orang yang ngorbanin segalanya buat kerjaan. Jujur pandangan ini tuh agak mengintimidasi sih. Seolah-olah jenius itu sesuatu yang udah dari lahir. Betul, bikin nggak pede kan? Makanya, sudut pandang kedua yang ditawarin buku ini tuh, wah, ini ngebebasin banget. Gimana tuh? Sudut pandang kedua ini bilang kalau jenius itu bukan sifat eksklusif segelintir orang, tapi kapasitas bawaan setiap manusia. Kapasitas bawaan. Lepas dari masalah biasa sehari-hari dan terlibat sama masalah yang lebih bermakna. Kemampuan mengubah yang biasa jadi luar biasa. Suka banget sih sama ide itu. Jadi ini ngebebasin kita dari tekanan buat jadi Newton berikutnya. Jadi kalau jenius itu soal merumuskan pertanyaan yang tepat, gimana cara kita ngelatih otot jenius itu sehari-hari? Buku ini nyaranin mulai dari hal kecil, dari pergeseran perspektif. Contohnya gini deh, kita semua pernah kan ikut rapat yang nggak efisien dan ngebosenin? Oh, sering banget. Reaksi normal kita kan ngeluh soal rapatnya. Nah, pergeseran ke inquiry genius itu adalah dengan bertanya, tunggu dulu, masalah fundamental apa sih yang sebenarnya coba diselesain sama rapat ini? Dan ada nggak cara yang 10 kali lebih baik buat mencapai tujuan yang sama? Wah, itu contoh yang praktis banget. Jadi, dari ngeluhin gejala, jadi mendefinisikan ulang masalah intinya. Itu dia pergeserannya. Ini nyambungin semuanya ya. Dengan tahu mengapa kita lewat kerangka 6 lingkaran emas itu, kita jadi bisa lebih milih masalah yang sejalan sama tujuan kehidupan atau warisan kita. Bukan cuma masalah di lingkaran menghasilkan uang. Tepat. Ini perjalanan buat jadi arsitek dari masalah Anda, bukan cuma jadi korban keadaan. Dan ini, kata penulisnya, perjalanan seumur hidup. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya hari ini, kunci buat nemuin masalah yang lebih baik itu adalah mulai dengan inquiry yang bertujuan. Kita harus berani nanya mengapa ke diri sendiri, kita bisa pakai alat bantu kayak kerangka 6 lingkaran emas itu. Dari ekstrinsik ke intrinsik, betul loh. Dan mendefinisikan ulang jenius bukan sebagai bakat, tapi sebagai keterampilan merumuskan pertanyaan yang bisa dilatih. Buku ini bahkan ngasih semacam peta jalan, 6 langkah ya. Tentukan tujuan, terhubung dengan kemanusiaan, berpikir melampaui batasan, dan seterusnya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu PR buat direnungkan, yang sedikit membalikan apa yang udah kita bahas. Oke, gimana tuh? Kita kan udah bahas gimana nemuin mengapa di balik tujuan kita, pakai kerangka 6 lingkaran emas. Nah, sekarang coba balik prosesnya. Dibalik, maksudnya? Gimana kalau Anda terapin ke 6 lingkaran itu, hiburan, belajar, menghasilkan uang, pertumbuhan, kehidupan, dan warisan, bukan pada tujuan Anda, tapi pada jenis masalah yang Anda pilih buat dihadapi setiap hari. Menarik. Dan masalah mana yang beneran mendorong Anda di lingkaran belajar, kehidupan, atau warisan? Jadi semacam audit masalah ya? Betul. Dengan melakukan audit masalah ini, masalah mana yang bakal langsung Anda tinggalin karena nggak cocok sama mengapa Anda yang paling dalam? Dan masalah baru apa yang lebih bermakna yang bakal mulai Anda cari?